Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya sering heran dengan orang seperti Roy Suryo. Dia ini kan doktor, bahkan katanya dia pernah jadi dosen. Tapi kalau bicara, dia sering ngawur. Yang terakhir ini dia menyerang saya soal ucapan saya 10 tahun yang lalu. Dia menyebut saya sebagai seorang tersangka pada 2015. Dia tidak menyebut nama Ade Armando, dia hanya menyebut inisial AA. Tapi hampir pastilah yang dia maksud adalah saya. Dia misalnya mengatakan AA kehilangan otak setelah digebuki rame-rame di depan DPR. Ucapan itu disambut sorak-sorai oleh para pendukungnya. Hampir pasti yang dia maksud adalah saya karena siapa sih orang yang digebuki rame-rame di depan DPR? Kemudian dia mengatakan bahwa AA menjadi tersangka karena mengeluarkan pernyataan bahwa Nabi Muhammad bukan orang Arab. Lalu dia bilang, si AA ini sebenarnya sudah jadi tersangka di Polda Metro Jaya, tapi AA tidak pernah disidik. Saya sebenarnya tidak tahu persis kenapa dia harus bercerita tentang kasus saya, tapi dia nampaknya berusaha membangun kesan bahwa saya itu mendapat perlindungan hukum karena saya punya kedekatan dengan penguasa. Terus terang, penjelasan Roy itu ngawur. Saya memang pernah dijadikan tersangka pada 2017. Gara-garanya adalah sebuah konten media sosial pada Mei 2015. Saya menulis konten begini. Allah bukan orang Arab. Ketika itu saya ingin membela keputusan Menteri Agama Lukman Hakim yang berniat menyelenggarakan sebuah festival pembacaan Al-Quran berlanggam Nusantara. Idenya dalam festival itu akan diundang qori dan qoriah dari berbagai daerah di Nusantara. Masing-masing peserta diberikan kesempatan untuk tampil membaca Al-Quran dengan menggunakan langgam masing-masing daerah. Gagasan Menteri Agama itu ternyata diserang banyak pihak. Para pengkritik menganggap seharusnya Al-Quran itu dibaca dengan cara tunggal, seperti yang dikenal di Arab. Para pengkritik bahkan menggunakan kata-kata kasar terhadap Menteri Agama. Kritik itu saya tidak setujui. Buat saya cara membaca Quran tentu berbeda-beda. Karena itulah pada 1 Mei 2015 dengan gaya bercanda saya menulis, Allah bukan orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip-hop, blues. Yang penting artinya nggak salah. Konten saya itu menimbulkan reaksi. Sekitar 3 minggu kemudian, seorang warga bernama Johan Khan mengadukan konten itu dan menuduh AA telah menghina ayat Al-Quran. Saya tidak kenal siapa Johan, tapi menurut informasi, dia itu adalah karyawan di grup Trans TV. Saya 2 kali dipanggil untuk diselidiki polisi pada 2016. Setelah melalui proses panjang, saya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2017. Tapi tak lama kemudian polisi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Menurut polisi, mereka sudah minta keterangan sejumlah saksi yang menyatakan tidak ada tindak pidana dalam kasus saya. Karena itulah saya memang sempat jadi tersangka, tapi kasus hukum saya ini tidak pernah disidik oleh Polda Metro Jaya. Itulah perkara yang saya jalani. Saya persilakan Anda mempelajarinya. Saya ulang ya. Saya mengatakan Allah bukan orang Arab. Apakah itu bisa diasumsikan bahwa saya menodai agama? Johan Khan itu menuduh saya menyamakan Allah dengan orang. Itu kan tuduhan yang mengada-ada. Saya kan jelas-jelas mengatakan Allah bukanlah orang Arab. Lalu kok saya dianggap menyamakan Allah dengan orang? Kalau saya memang menyamakan Allah dengan orang, tentu saya pantas dituduh menodai atau mengejek agama. Tapi dalam kasus ini secara jelas saya mengatakan Allah bukanlah orang, termasuk orang Arab. Karena itulah saya rasa para ahli yang ditanya polisi menjawab bahwa tidak ditemukan bukti saya menodai agama. Pertanyaan saya, 8 tahun kemudian, mengapa sekarang tiba-tiba saja Roy Suryo menuduh saya tidak pernah disidik oleh polisi? Saya sudah diperiksa, konten saya sudah dipelajari, saksi ahli sudah dimintai penjelasan. Dan saya ternyata dinyatakan tidak terbukti menodai agama. Mengapa sekarang Roy Suryo melantur menuduh saya harus disidik polisi? Lalu kalimat yang dia persoalkan pun malah salah. Yang saya bilang kan Allah bukan orang Arab. Roy menuduh saya bilang Nabi Muhammad bukan orang Arab. Ya jadi dia ngawur. Saya duga dia mendapat masukan dari orang-orang di sekitarnya. Dia mungkin sebenarnya tidak tahu apa yang pernah saya alami. Tapi dia mendapat cerita dari orang lain yang juga membenci saya. Sayangnya buat dia dan untungnya buat saya, informasinya salah.
Apa yang bisa saya simpulkan saat ini? Saya duga Roy sedang dalam keadaan panik. Saya merasa sudah hampir pasti dia akan maju ke pengadilan dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi. Hampir pasti ijazah S1 Jokowi asli. Dan dia bersama sejumlah temannya seperti Rizwan Sianipar, Dr. Tifa, dan kawan-kawan mungkin sekali harus maju ke pengadilan sebagai tersangka. Mereka selama ini sudah ngotot bahwa ijazah S1 Jokowi palsu. UGM sudah menyatakan Jokowi memiliki ijazah asli. Hasil pemeriksaan Polri juga sudah mengkonfirmasi ijazah Jokowi. Sementara mereka tidak kunjung bersedia menarik tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu. Kini mereka sedang menunggu nasib. Roy Suryo sedang menunggu nasib. Sementara saya terus-menerus membela Jokowi dan menantang tuduhan terhadap Jokowi. Dalam sebuah siaran televisi saya sudah pernah bertanya pada Roy, apa sih sebenarnya bukti yang dia miliki sehingga dia berani-beraninya menuduh ijazah Jokowi palsu? Roy tidak pernah bersedia atau bisa mengungkapkan bukti yang dia miliki. Saya rasa Roy memang tidak punya bukti. Saya rasa Roy memang sekedar mengarang bebas. Karena itulah dia hampir pasti akan dinyatakan bersalah kalau jadi disidik sebagai tersangka. Dan karena itu pula dia mengungkapkan kekalutannya pada saya. Ayo Roy, kembalilah berpikir rasional. Segera cabut tuduhan tentang ijazah Jokowi. Saya yakin Anda masih punya peluang untuk hidup bebas. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.